perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Benedikta Mariani Rinsende dan teman saya Elfrida Noe. Saya Alini Anastasia Okseran. Saya Yohanes Agung Kurniawan Noka. Saya Ahmad Dhani. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan topik kewajiban dan larangan pejabat publik. Sebutkan 3 kewajiban utama dan 3 larangan. Dan diskusikan kasus pelanggaran netralisasi ASN dalam pilkada. Selanjutnya kita menjelaskan tentang apa sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Untuk pendahuluannya, pejabat publik itu merupakan orang-orang yang dipercayai oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Karena mereka memegang kepercayaan yang besar, jadi mereka mempunyai aturan ketat yang harus dipatuhi agar bisa bekerja secara jujur, adil, dan juga transparan. Dalam konteks demokrasi, ASN atau aparatur sipil negara seperti PNS dan juga pegawai pemerintahan itu mempunyai kewajiban khusus, yaitu netralisasi politik, yang dimana artinya itu mereka tidak boleh berpihak pada satu calon dalam pemilihan umum, termasuk pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nah, yang berikutnya itu 3 kewajiban utama pejabat publik. Nah, yang pertama itu menjaga integritas dan moralitas. Jadi pejabat publik harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, integritas merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas. Nah, pejabat publik juga wajib melaporkan kekayaan melalui LHKPN secara jujur dan juga mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat. Nah, yang terakhir itu pelayanan publik tanpa diskriminasi. Jadi, pejabat publik wajib memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata tanpa memandang latar belakang politik, agama maupun golongan. Yang berikut 3 larangan utama pejabat publik. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang atau absolute of power. Pejabat publik dilarang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kedua, gratifikasi dan korupsi. Pejabat publik dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun seperti uang, barang, maupun fasilitas yang berhubungan dengan jabatan atas tugasnya. Yang ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik dilarang terlibat dalam urusan bisnis atau pengambilan keputusan yang berbenturan dengan kepentingan negara, misalnya menangkan tender atau perusahaan milik keluarga. Yang berikutnya, kasus pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada. Netralitas ASN seringkali dilanggar saat momentum pilkada, terutama karena tekanan struktural atau kedekatan dengan calon petahana yang kembali maju. Pelanggaran ini merupakan isu klasik yang selalu muncul setiap musim pilkada. Contoh kasusnya yaitu oknum ASN di Bangka Belitung dan di Cianjur kedapatan memberikan komentar dukungan di media sosial serta memobilisasi warga dalam kegiatan keagamaan untuk memilih calon petahana. Pola pelanggarannya, banyak laporan menunjukkan ASN terlibat dalam politik balas budi, di mana mereka takut dipindahkan jika tidak mendukung calon tertentu. Sebanyak 264 ASN terbukti melanggar netralitas pada pemilu di tahun 2024 dan sebagian besar pelanggarannya adalah dukungan kepada calon kepala daerah. Apa yang terjadi? Netralitas ASN sering dilanggar saat musim pilkada, terutama karena adanya tekanan dari atasan atau kedekatan dengan calon petahana atau pejabat yang maju lebih tinggi. Contoh kasus nyata, oknum ASN di Bangka Belitung dan Cianjur tertangkap melakukan 2 hal. Yang pertama, memberikan komentar dukungan di media sosial kepada satu calon, dan yang kedua, memobilisasi warga dalam kegiatan keagamaan untuk memilih calon tertentu, padahal ASN
dan mereka seharusnya diam dan netral. Mengapa ini terjadi? Banyak ASN takut dipindahkan tugasnya jika tidak mendukung calon yang sedang berkuasa. Akibatnya, mereka terpaksa berpihak dan menjaga posisi jabatan mereka. Inilah yang disebut politik balas budi. ASN mendukung calon bukan karena pilihan bebas, melainkan karena tekanan jabatan. Pada pemilu 2024, tercatat 260 ASN terbukti melanggar netralitas dan sebagian besar kasusnya adalah mendukung calon kepala daerah secara terbuka. Artinya ASN yang berpolitik praktis bukan hanya melanggar aturan mereka, mengkhianati kepercayaan rakyat dan merusak demokrasi yang seharusnya jujur dan adil. Baik, yang berikut sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Perbuatan melanggar prinsip netralitasi ASN dikenal sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Sanksi yang diberikan bergantung pada tingkat pelanggaran, yaitu sanksi berat. Ada beberapa sanksi berat, yaitu pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang kedua, pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Yang terakhir, pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat jika terbukti menggerakkan atau memobilisasi masyarakat atau dilakukan secara sengaja dan berulang. Yang berikut kita masuk kesimpulan. Pejabat publik termasuk ASN memiliki kewajiban mendasar untuk menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan yang tidak diskriminatif. Di sisi lain, mereka dilarang menyalahgunakan wewenang, menerima gratifikasi, dan terlibat dalam konflik kepentingan. Pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi yang jujur dan adil. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah mencerminkan masih adanya tekanan politik yang memengaruhi profesionalisme ASN. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, negara telah menyediakan instrumen hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Penegakan sanksi yang konsisten dan tanpa tebang pilih merupakan kunci dalam membangun ASN yang profesional, netral, dan berintegrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye. Labanang, are you ready? Ciao.